Sebelum saya masuk di ruangan ini, saya kesini dulu, sorenya. Saudara, dan waktu saya balik ke ruangan saya, di kamar saya disamperin Roh Kudus. Saya merasa betapa luar biasa. Betapa luar biasa. Saya yang biasa-biasa. Tapi saya mengalami Tuhan hadir di kamar saya. Tuhan hadir. Kuasanya hadir. Saya nggak bisa memberhentikan. Dan saudara, Tuhan begitu mengasihi saya. Tuhan tahu saya manusia terbatas. Tapi saya mau taat kepada Tuhan. Saya mau setia kepada Dia. Dalam keterbatasan saya. Saya percaya, saudara. Kebenaran itu progresif, saudara. Jadi, kekristenan kita itu adalah bergerak. Terus naik ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Dimensi-dimensi yang lebih tinggi. Bukan monoton, bukan begitu saja. Kalau hati kita rindu akan Dia, akan naik ke dimensi-dimensi roh yang lebih tinggi. Jadi bukan saja, kita biasa saja. Tapi ada satu kegerakan. Kegerakan yang Dia ingin supaya terjadi sesuatu yang bergerak. Kita merasa, oh itu biasa, ngapain itu saya dulu seperti itu. Saudara, kalau saya memikirkan yang biasa, maka saya dulu merasa saya luar biasa. Kalau saya mau kembali berpikir, oh cuma biasa, dan saya kemudian pikir ibadah seperti itu biasa, ngapain, udahlah gak usah. Apa sih cuma begitu? Saudara ingat, saudara, kita ini dibawa Tuhan untuk bertumbuh. Bergerak dalam pertumbuhan rohani. Masuk pada suatu kebenaran yang dibilang progresif. Kekristenan yang tidak stuck, tetapi bergerak dari tingkat ke tingkat lainnya. Dari dimensi ke dimensi yang lebih. Saudara, jangan melihat masa lalu. Ingat, masa lalu itu cuman orang bilang kembali kepada kasih mula-mula. Tetapi itu adalah dasar pertama. Kau harus lebih lagi. Ingat pertama. Waktu Petrus mengikuti Yesus. Dia juga sudah melakukan mujizat mengusir setan dan lain karena Yesus mengembusi mereka. Dengan roh. Sebelum Yesus naik ke surga. Sebelum semua dia mengembusi mereka. Tapi kemudian mereka terkagum-kagum dan mereka rasa, oh aku dahsyat, aku luar biasa. Saudara, mereka mulai berpikir bahwa karena mereka. Tetapi sewaktu mereka masuk kepada masa aniaya, sempat mereka mundur dan sempat Petrus mulai bilang tidak kenal Yesus. Mulai menghina, mulai mengatakan aku tidak tahu Dia. Itu satu. Saudara, kalau Anda dibesarkan seperti Anda dibesarkan dalam Mount Hermon, dibesarkan dan tiba-tiba Anda menilai, apa sih? Hati itu berasa. Saudara, begitu Yesus melihat Petrus, hatinya merasa, kasihan orang ini. Dia belum dewasa dan belum kuat. Belum punya pengertian yang benar. Sehingga dia bisa murtad.
bisa pindah dari satu ke satu karena hanya untuk ia survive, yang dibilang hanya untuk dia menyamankan dirinya, untuk dia bisa diterima di mana-mana walaupun dia berbohong. Dia bisa berbohong, mungkin dia bohong, oh gua di sana karena begini, gua sana karena persembahan nggak banyak, gua di sana karena mereka itu kurang rohani atau apa, semua mereka bisa berbicara yang tidak berkenan, yang tidak baik. Tetapi mata Tuhan melihat. Tetapi Tuhan sudah tahu jauh sebelumnya. Saudara, penghinaan apapun, murtad apapun, apa yang mereka ngomong, itu cuman mereka survive. Mereka mau membela. Tetapi Yesus punya anugerah jauh lebih dari itu. Kasih Yesus jauh lebih dari mereka menyakiti Yesus. Maka Yesus bilang, di dalam Petrus ada potensi yang lebih besar. Dia punya kelemahan daging, dia punya kelemahan dalam tubuhnya, dia punya kelemahan dalam jiwanya, karena dia pun tidak terpelajar, dia pun cuma penjala ikan, saudara. Jadi ada banyak orang dengan kelemahan dan kekurangan. Tetapi jangan pernah melihat keterbatasan. Saudara, kita harus berjuang untuk keluar yang mengikat masa lalu, sehingga kita selalu akan berpikir bahwa wow, aku mah sudah hebat, aku dulu begini, terus kemudian kita mulai berbicara tentang hal-hal yang kemudian tidak begitu menyenangkan, saudara. Saya percaya, saudara, itu cuma masa angin topan dan gelombang, dan Yesus tidak perhitungkan. Saudara, tapi Yesus sudah tahu apa yang mau terjadi. Yesus sudah mengerti. Setiap hamba Tuhan yang dekat dengan Tuhan, Tuhan bisa kasih penglihatan, Tuhan bisa tahu. Semua orang yang mulai melakukan hal-hal itu, saya pun dikasih penglihatan sebelum saya tahu mereka akan melakukan hal-hal itu di dalam gereja saya. Saya dikasih lihat dan saya bilang orang ini akan keluar, karena Tuhan udah kasih lihat saya. Dan itu terjadi. Saudara, apalagi Yesus. Tetapi kasih Tuhan jauh lebih dari pemberontakan. Sebab itu kita harus memiliki sebuah hati yang luas. Maka waktu Petrus ingat, ayam itu berkokok, dan Petrus ingat, Tuhan Yesus bilang, kan aku sudah bilang, hai iblis, keluar dari Petrus. Waktu Petrus bilang, aku akan bela kamu, aku tidak akan meninggalkan kamu, aku akan, kalau mereka ingin macam coba, aku yang dihadapi dulu. Saya bilang, iblis, keluar. Munafik, saudara. Banyak orang bicara besar waktu dia masih mencintai dengan kasih mula-mula. Ingat baik-baik waktu kasih mula-mula. Dia ada di gereja, kasih mula-mula ngomong besar. Pembelaannya pada gembalanya luar biasa. Tapi coba di dalam meningkatkan dimensi itu, Tuhan izinkan gelombang itu datang. Tuhan izinkan. Tapi Tuhan juga tidak marah, karena Tuhan sudah bilang, nanti iblis yang masih ada padamu, nanti kalau ayam berkokok, lu sudah menyangkal gue. Lu sudah menyangkal gue 3 kali. Aku tahu apa yang mau jadi. Lu gak bisa munafik. Saudara, kita tahu ada banyak orang yang masih mengalami ketidakdewasaan. Ada orang yang menangisi hidupnya, yang menangisi, dan kemudian mereka tidak bisa hadir lagi. Karena apa? Mereka mengasihi diri. Dan mulai perhitungkan dengan logikanya. Dan mulai menghitung untung ruginya aku di sini. Dan untung ruginya. Dan apa yang kudapat, jabatan kedudukan apa. Dan semuanya. Dan mulai mereka menangis di rumah mereka, menangis. Dan mereka rasa percuma. Saudara, tetapi ingat, Petrus menangis dalam pertobatan. Waktu Yesus melihat, karena ayam sudah berkokok 3 kali, dan dia lihat, dia hanya melihat sedikit Petrus tertuduh. Saudara, hati-hati bagi orang yang mempunyai pikiran-pikiran negatif, dan hanya karena tujuan mengasihi diri, dia meninggalkan kasih mula-mula, meninggalkan. Dan dia mulai pergi. Ingat,
kita mau ditingkatkan. Tuhan sedang mau melihat kesetiaan dan kemampuan kita. Jangan kita mau cuma seperti anak-anak diulas-ulas, tidak dengar ke firman yang keras, diusap-usap, disayang-sayang, tiap kasih tete, tiap kasih susu, ya kan? Saudara, sampai orang tua itu tidak malu, di kereta api pun langsung buka, ngasih ke itu anak. Supaya dia tidak menangis. Coba Anda bayangkan. Tapi Anda mau kanak-kanak terus yang makan yang lembek-lembek saja. Tapi kita akan naik ke tingkat di mana kita mendengar firman yang keras. Kita mengalami, dan inilah masa Tuhan menyari. Kalau kita kemarin belajar barang 2 hari lalu ya, dia mengayak kita. Iya, dia sedang mengayak kita, sedang memproses. Seperti orang yang mengayak emas. Sekali lagi, teruslah setia. Apapun yang sedang kita alami, jangan lihat dengan uang, jangan lihat dengan dipuji-puji, atau aku tidak disebut-sebut nama saya, aku tidak disayang-sayang, itu doa tersebut nama ini, kan bisa lupa nama orang itu. Iya, kalau sampai kita tersebut ini, sebutin nama, terus gua nggak disebut, gua nggak disayang, dan semua akhirnya kita akan jatuh kepada masa-masa di mana iblis masuk ke celah itu. Saudara, mari ingat Tuhan berdoa buat kita juga. Di surga dia tetap berdoa, syafaat buat kita. Tetapi tingkat yang harus kita naik, kegerakan yang harus kita naik. Hidup adalah satu pergerakan. Kita harus terus bertumbuh dan maju dalam pengalaman kekristenan kita. Karena adalah pertemuan dengan Tuhan. Masalah-masalah yang terjadi adalah waktu kita bertemu dengan Tuhan. Itu yang paling indah. Kalau kita mengalami persoalan, dihina, diejek, atau kekurangan, atau kemudian tidak diperhatikan oleh pemimpin atau apa, ingat itu karena keteledoran atau kelupaan atau apa. Jangan takut, engkau tetap disayang. Karena fokus kita ke Tuhan, yaitu hanya untuk kita bertemu dengan Tuhan dalam setiap bagian dalam hidup kita. Untuk kita ini dibersihkan. Dalam kebenaran-kebenaran, Tuhan sedang membersihkan kita. Kalau tidak, Anda dari sini, pindah sini, sini, pindah sini. Akhirnya di situ nggak bertumbuh dan nggak berbuah. Tidak berbuah. Kapan berbuahnya? Saudara, kita harus masuk sampai ke tingkat dalam kita bergerak dan bertumbuh maju dalam pengenalan akan Tuhan. Kita harus masuk sampai ke situ. Di sini kita akan melihat bahwa kita harus naik ke tingkat-tingkat. Terus pertama kita harus tahu ajaran tentang Kristus, Kristen dasar tentang. Dan kita beralih pada perkembangan yang penuh dan maju. Karena Tuhan katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Lalu, jadi yang lama ini, jadi pertama kita kasih mula-mula, terus kita rasa, semua fokus. Tapi Tuhan pengen kita kembali pada kasih mula-mula, tetapi jangan tinggalkan kasih mula-mula, tapi kita akan masuk ke tingkat dimensi, dipercayai oleh Tuhan. Kalau saya baca ayat Epapras di Kolose, betapa luar biasa. Dia dimentorin oleh Paulus. Sampai akhirnya Paulus bilang dia luar biasa. Dan sangat luar biasa. Dia setia, dia baik. Dan dia benar-benar bertanggung jawab. Dan dia tidak pernah meminta untuk, disayang-sayang, dosa-dosa. Tidak sampai dia diakui oleh Paulus. Itu tertulis dalam kitab Kolose. Paulus menghormati dia. Bukan saja sebagai dia mementoring, tetapi dianggap setara. Karena dia begitu luar biasa
pengabdiannya luar biasa. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, dan semuanya itu yang baru itu harus. Nah, kalau kita melihat ini masa Tuhan sedang membuat yang baru. Yang lama, sifat-sifat lama, suka merajuk, suka tersinggung, suka pindah-pindah sini dan menjadi orang-orang yang tidak karuan, yang pembawa gosip, munafik, dan yang diusir setan oleh Tuhan Yesus. Usir setan pada Petrus karena itu, dan yang menyangkal Yesus karena masih ada setan, padahal bisa usir setan juga, tapi setan di dalam dirinya dia nggak bisa usir, cuma Tuhan yang bisa. Dan Tuhan bilang ke dia, 3 kali ayam berkokok lu sudah waktu ayam berkokok lu sudah menyangkal gue 3 kali. Dan dia sedih, dia menangis karena di luar dia ngomong lain. Di Yesus dia ngomong, aku akan siap. Kalau ada orang mau bunuh kamu, ada orang yang menganggap kamu, aku yang. Saudara, kelihatannya mulutnya itu baik di depan, di belakang lain. Saudara, jangan kita seperti itu, memakai topeng. Kita tidak dewasa. Tapi kita akan masuk ke tingkat pertumbuhan yang lebih lagi. Yang lama itu harus dibuang. Dan kembali pada kasih mula-mula untuk naik ke tingkat pendewasaan, di mana kita masuk dalam pergerakan iman Kristen yang naik terus. Nah, saudara, kalau kita melihat di sini, kalau Anda perhatikan di Roma 6 ayat 17-19, mari kita melihat. Iya, Roma 6 ayat 17. Ya, saya baca dari 15. Jadi bagaimana, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tapi ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang jadi harus ada peningkatan. Dulu memang gue begitu, gue munafik di depan pemimpin, gue ngomong iya baik, di belakang gue ngomongin, terus kemudian terjadi perpecahan. Saudara, di sini dikatakan, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah kuteruskan kepadamu. Saudara, kita kembali pada kasih mula-mula. Dari kasih mula-mula ini, jangan tinggalkan, bawa terus, dan kita naik ke tingkat. Dan ini dikatakan, iya, sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Jadi naik ke tingkat yang lebih lagi. Jadi teruskan apa yang dapat, tapi waktu kita belum bertobat, kita bisa pertama mendapatkan kasih mula-mula. Tapi setelah Anda mulai kuasa datang angin pencobaan, seperti waktu Petrus ini. Akan Petrus bangga, dibilang, wah gue lihat iblis jatuh. Terus Tuhan bilang, iya betul, betul. Tetapi yang terutama namamu tertulis di surga. Artinya perjalanan ini belum selesai. Belum selesai waktu kau dipuji. Wah lihat itu iblis pada jatuh. Sorry, itu baru permulaan. Karena masih ada lagi sampai Tuhan datang. Kalau saya mendengar sama Tuhan itu bilang, sepertiga bintang di langit akan gugur. Iya, itu ditulis di Zakaria. Iya, akan gugur. Tetapi sisanya 2/3. Dan 2/3 itu siapa katanya? 2/3 itu. Karena yang di langit itu bintang adalah orang percaya. Karena 2 keturunan Abraham. Dia bilang Abraham keturunannya akan seperti bintang di langit dan juga seperti pasir di pantai laut.
Jadi ada yang seperti pasir, yaitu orang yang di bawah. Ya kita tahu yang mana. Terus yang di langit, itu bintang-bintang di langit orang-orang yang mengalami kasih mula-mula. Tapi ingat, waktu dalam proses, sepertiga akan mengalami. Tapi ada 2/3. Wow. Itu orang percaya loh 2/3. Oh 2/3. Terus kemudian apa ya? Ternyata iya tidak diperhitungkan yang di pasir di pantai laut itu udah amat banyak kan, ya kan. Tapi yang orang selalu menengok di atas dan bilang, aduh indah pelayanannya, indah. Ingat belum sampai di sini. Oh yes, belum sampai di sini. Ingat sisanya 2/3. Anda pasti tahu ceritanya, yaitu 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang bijaksana. Karena waktu penyambutan Yesus kali yang kedua, ini sama nih 2/3-nya. Kita nyanyi, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Semua bisa nyanyi. Semua. Tetapi di Zakaria itu terus. Kemudian ada 1/3 lagi. Ternyata 2/3 itu adalah wanita bodoh dan bijaksana perempuan. Wah, saya mendengar, iya saya pikir, iya benar juga ya, 2/3. Tetapi akan ada penyaringan kembali. Sehingga ada tersisa 1/3. Dan dalam 1/3 ini, saudara, itulah anak darah yang bijaksana. Anak darah yang bodoh bersama-sama menyongsong dengan anak darah yang bijaksana, menyongsong kedatangan Tuhan. Tetapi di masa aniaya, di masa ngantuk, di masa mereka mulai lemas dan tidak punya kekuatan. Nah saudara, mereka bodoh. Karena mereka Kristen, bisa melayani, bisa hebat. Tetapi hatinya sudah ada melekat kepada dunia ini. Sehingga karunia tidak diambil. Kayaknya hebat, masih bisa nubuat, masih bisa meletakkan tangan orang sakit, masih bisa pimpin pujian, masih bisa berkhotbah dengan hebat, karena itu semua udah menjadi kepintaran. Tetapi di masa Tuhan Yesus datang, wanita gereja Tuhan wanita yang bijaksana. Kemudian saudara, saat dua-dua mendengar, coba bisa buka ini sehingga Anda tahu. Coba buka di dalam, Matius ada, semua ada, dan Anda pasti semua juga tahu ini cerita anak sekolah minggu. Tapi biarlah kita diingatkan. Kita diingatkan mari tentang coba di Matius saja. Matius 25. Matius 25. Karena di Lukas ada, di mana ada semua. Nah lihat Matius 25. Kan cuma di Matius saja yang nulis Cuma Matius, Anda lihat. Pada waktu itu hal kerajaan surga. Kita ngomong surga. Tapi kita tidak tahu bahwa ada penyaringan, mengayakan. Maka Anda lihat di sini. Seumpamanya 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki, itu 2/3. 10 gadis. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya minyak.
ada yang bawa pelita, kayaknya masih nyala, masih keren, sama-sama. Tidak ada yang bisa, ada namanya minyak itu ada di dalam pelita, jadi nggak ada orang lihat, nggak ada orang bisa negor dia. Iya, itu nggak ada minyak semua habis. Mana bisa nggak mau ikut dan dorang? Ya, saudara, tidak ada yang bisa bilang. Karena dia bisa nyanyi, bisa khotbah, bisa disenangi di mana-mana, punya duit banyak, kedudukan banyak, bahkan bisa punya gereja besar. Saudara, bisa semua. Saudara, bisa berkhotbah dengan semangat, bisa punya urapan, pujian, penyembahan, dan kadang bisa bernubuat. Karena Anda tahu di ayat kalau tidak salah Matius 7 atau Lukas 7 dikatakan, mereka mengetok pintu surga. Dan Tuhan bilang, hanyalah kamu pembuat kejahatan, karena aku tidak kenal kamu. Dia bilang, aku sudah bernubuat. Kalau gereja itu bisa bernubuat, banyak orang akan penuh gereja itu. Aku sudah bernubuat. Aku sudah menjadi penginjil, memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Dia lupa bahwa itu karena Roh Kudus yang di dalam. Roh Kudus. Karena kalau di akhir yang dia dicoba, mengalami pencobaan, dan dia tidak mampu, bisa tenggelam. Saudara, ingat, banyak orang jadi merasa GR dengan talentanya, sehingga kalau tidak ada orang puji, dia rasa, gue nggak mau, nggak ada orang puji-puji gue di sini. Nggak ada orang ngomong tentang, wih keren. Saudara, ingat, jangan cari manusia. Maka Anda lihat di sini, gadis-gadis yang bodoh membawa pelitanya tapi tidak bawa minyak, tidak ada urapan. Dia bisa karena talentanya, orang bilang bagus, tapi ingat, gak ada isinya. Karena isinya akan terlihat dari buah. Pertumbuhan dari buah. Dari buahlah orang akan tahu siapa dia. Kalau sedikit tersinggung dan ngamuk, itu namanya bukan dia cuma melayani karena dia pintar bicara, pintar nyanyi, atau pintar main musik, atau pintar apa. Pintar tersenyum dengan orang, pintar ambil hati orang. Saudara, itu bisa saja, tapi itu tidak membawa minyak bertambah. Nah, di sini saya gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, jadi bukan langsung, saudara. Ada waktu yang diproses lama. Sesuatu yang mulia, yang indah, yang kekal, ada prosesnya. Ada proses. Saudara, di saat tangan saya mulai lemes, terus baterainya mulai gak bisa. Saya merasa, aduh, berat ini menyanyi. Saya merasa, tapi saya paksa diri saya untuk lebih lagi. Sehingga akhirnya besoknya saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, oke, saya akan pimpin dari permulaan. Tapi mic ini harus kembali bagus. Dan saya kembali, saudara. Tetapi tadi saat saya habis dari sini, saudara, saya karena saya mengambil puasa terus kemudian saya naik ke atas kira-kira jam 3 gitu, atau kira-kira jam 3. Tiba-tiba, saudara, saya bersandar di kamar di ranjang saya, sampai saya di kamar 1, dia lagi nonton berita-berita, dan saya tiba-tiba, saudara, saya dipenuhi Roh Kudus. Tiba-tiba saya itu jarang mau dengar ini Facebook saya ini, atau di YouTube saya khotbah. Sorry, saudara, saya ini belum menang atas diri saya. Saya nggak bisa mendengar khotbah saya. Saya rasa suara saya jelek banget. Saya gacau. Karena saya ini bukan orang yang bisa susun 1, 2, 3, 4. Saya cuma mengalir. Jadi saya kalau disuruh dengar khotbah saya malu. Saya nggak akan dengar. Kalau suami saya sudah mulai dengar khotbah saya, tiap hari dia ulang dengar. Terus saya bilang, matiin aja. Udah, khotbah orang lain aja. Khotbah si ini. Terus kita dengar khotbah orang lain. Enggak, saya nggak mau dengar khotbah saya. Tapi tiba-tiba, saudara, oh Jesus, waktu saya duduk, tiba-tiba tangan saya mentik khotbah saya semalam. Saudara, tiba-tiba itu nggak pernah dalam saya akan mau mendengar khotbah saya. Tiba-tiba saya, dan kemudian saya dengar
Tiba-tiba di tengah, saya dengar urapan Tuhan turun atas saya. Urapan Tuhan turun atas saya, padahal saya sebenarnya cuma dengar gitu aja. Jadi bukan karena rasanya GR apa tidak. Saya malah berasa saya khotbah yang tinggi. Mungkin semua pendeta hebat, saya mungkin yang paling tidak bagus. Saya kemudian, saudara, tiba-tiba di waktu saya tiba-tiba air mata saya mengalir. Tiba-tiba khotbah itu seperti buat saya. Saya tiba-tiba menangis, tiba-tiba penuh dengan Roh Kudus. Tangan itu menaruh di kepala saya. Ternyata berjam-jam saya berbahasa. Berjam-jam sampai selesai. Sampai hampir mau jam 7. Oh saudara, mestinya hari ini saya diminta untuk pimpin doa peperangan di dalam departemen keluarga. Dan saya bilang kepada Pak Anton, Pak Enggiso punya anak sebagai di bagian keluarga, dan saya bilang kepada mereka, saya nggak bisa ikut Zoom Anda, sebab saya mau ada persiapan untuk ibadah saya. Padahal itu baru jam 3, saudara. Saya buka WA dan saya dengar itu, bahwa saya diminta pimpin untuk peperangan. Mereka minta 6:30, tetapi saudara, saya bilang karena saya mulai sekarang, saya mau 1 jam itu saya. Ternyata jam yang saya bilang gak bisa, itu Tuhan pakai untuk perlengkapan saya khotbah ini. Untuk Tuhan menjamah saya. Saya gak bisa tahan. Saya tidak tahu kenapa, saudara. Oh, saya tidak tahu, saudara. Tiba-tiba saya bilang, sehingga saya ada 2 pelayanan Zoom hari ini. Dari WBI dan juga dari ini. Dan saya batalkan. Saudara, saya benar-benar tidak mengerti kenapa saya batalkan. Padahal bisa sementara itu. Dan tiba-tiba Tuhan bilang, iya. Karena apa? Tuhan mencari keseriusan saya dalam wabah. Dalam saya melayani di wadah ini. Saudara, dan saudara, saya tidak bisa tahan. Hampir jam 7 saya baru persiapan, terus saya langsung turun ke sini, dan saya tidak bisa apa-apa dan hanya mengeluarkan suara bahasa roh. Jadi saya minta maaf, tadi saya banyak. Kenapa? Dibilang bahasa roh itu buat kita sendiri, membangun iman kita. Jadi kalau di depan tidak perlu terlalu banyak, tetapi hari ini saya mengalami seperti itu. Nah saudara, saya pikir di Kisah Rasul ada Kornelius waktu mendengar khotbah Petrus, dengan sendirinya mereka kena haus dan lapar. Waktu mendengar khotbah langsung dipenuhi Roh Kudus, sehingga dibilang, mereka ini bisa penuhi Roh Kudus, padahal mereka bukan bangsa Israel, bangsa Yahudi. Nah saudara, bagaimana kalau kita tidak membaptiskan mereka? Ternyata bahasa roh juga buat mereka dengar firman. Saya mengalami itu, saudara. Nanti saya akan cerita lagi. Tapi saya sebenarnya ini pergerakan saya baca dulu ayat 7. Saya baca Matius 25. Dan kemudian dikatakan, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, sungguh dia tengah malam, di masa gelap gulita, di masa, saudara, awan yang gelap, kesusahan. Di masa itu Tuhan datang. Orang-orang lupa mempersiapkan. Di sini dikatakan, gadis-gadis itu pun bangun, jadi dua-dua tertidur. Ingat, yang punya minyak urapan, perempuan bijaksana dan perempuan bodoh, luarnya orang lihat sama. Tetapi nanti di masa kesusahan itu, di masa pengantin itu datang, barulah terlihat. Sehingga laki dan istri tercerai, bapak dan anak tercerai, sanak saudara tercerai, waktu Tuhan menghukum dunia. Sehingga tidak ada bilang, aku kan anaknya Ibu Dora, aku kan suami Ibu Dora. Tidak ada orang
orang bisa bilang aku kan saudaranya. Tidak ada lagi. Tidak ada yang bisa memakai nama itu atau ini, tidak. Semua akan bertanggungjawabkan seperti yang 2 Korintus 5 kemarin. Saudara, ada pengadilan. Dan disitulah kalau Anda berhenti dalam pergerakan, Anda cuma berhenti karena punya pengalaman kasih mula-mula zaman dulu, dan Anda tidak kembali, dan Anda tidak mau bergerak naik ke atas seperti pohon yang bertumbuh ke atas dan mengeluarkan buah, Anda akan mengalami masa wanita yang bodoh itu. Maka disinilah dikatakan, waktu tengah malam terdengar suara yang berseru karena semua tertidur, saudara. Mempelai datang, song-songlah dia. Semua bisa dengar. Semua dengar. Yang bodoh dan yang bijaksana dengar. Yang aktif melayani tapi tidak ada isi di dalamnya. Cuma suka melayani tapi tidak merindukan hadirat Allah, urapan Tuhan. Maka di sini dikatakan, iya, song-songlah dia. Semua dengar. Gadis-gadis itu pun bangun semua, langsung cepat-cepat lalu membereskan pelita mereka. Baru sadar mau bereskan, mau berdoa, mau api Roh Kudus nyala lagi, saudara. Tapi gadis-gadis yang bodoh berkata pada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu. Kasih sedikit, Jo, biar cuma sedikit, Jo, sebab pelita kami hampir padam. Kami so tidak kuat berdoa lama begitu, 5 jam itu gak kuat. Saudara, dia bilang kalau orang berlari dengan engkau berapa, kamu harus berjalan berlari lebih dari itu. Maka kalau 1 jam, aku berdoa 2 jam, aku berdoa 3 jam. Saudara, maka saya bilang kepada ibu-ibu, saya bilang, sorry, mereka bilang kami mau ikut ibadah. Iya, Facebook. Tapi saya nggak enak ya, karena saya nyanyinya lama. Terus saya ibadahnya bukan 1-2 jam lebih lama. Tapi mereka, pemimpin saya, baik sekali. Mereka bilang, nggak apa-apa, kami juga. Biar lama juga nggak apa-apa. Oh, Tuhan luar biasa. Mereka termasuk perempuan yang bijaksana. Karena mereka, pas saya bilang saya nggak enak karena nanti saya tuh ibadahnya lama dan mungkin orang-orang tidak tahan. Dan dia bilang ini, nggak apa-apa Ibu Dora. Wah, itu pemimpin saya, luar biasa, ketua BBI saya. Nggak apa-apa Ibu Dora, saya juga senang lama. Alhamdulillah, Tuhan Yesus luar biasa. Oh, engkau adalah perempuan yang bijaksana itu, ketua. Saudara, karena ada orang lain yang suka bilang begini, Bu Dora kalau pimpin jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama menyanyi. Ini bagian yang bodoh. Saudara, karena dia tidak tahu bahwa saya juga pengen cepat. Tapi kalau urapan itu sudah turun, saya nggak bisa. Saya lihat jam, saudara, bukan nggak lihat jam. Tapi saya nggak bisa tahan. Saya akhirnya meneruskan hingga saat ini. Tapi saya berusaha, sudah mau amin. Ya, Anda lihat di sini. Gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikan itu karena aku keluarga, karena aku saudara, karena aku teman baik. Iya, sebab pelita kami hampir padam. Bukan kami sama-sama pergi sama-sama, kami juga tak tidur sama-sama. Nah saudara, kami juga pergi 2 semalaman sama-sama. Nah saudara, tapi waktu Ibu Dora pimpin, aku tak tidur, ya kan? Tapi nggak apa-apa, sama-sama kan yang penting. Nah saudara, Anda lihat di sini. Gadis-gadis yang bodoh kepada gadisnya, berikan kami minyak dan kemudian 9. Tetapi jawab gadis yang bijaksana, saat nanti engkau harus jadi bijaksana seperti ini. Tidak, berkata tidak. Saudara, ada kata tidak yang punya kuasa. Saudara, kadang-kadang kita bilang, iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saudara, terlalu lembek karena kita rasa, iya kasihan lah, iya bolehlah. Tapi ada waktunya kita bilang, tidak. Karena lu cuma pikir-pikir rumah, lu cuma pikir-pikir, anak apa, lu pikir-pikir semua. Dan datang cuma untuk ini, tidak untuk Tuhan. Kita harus bilang, tidak, lu mau saya ikut gua. Tidak. Karena sudah bukan waktunya. Kita survive hanya untuk membela, untuk menyenangkan orang.
Kita tidak menjadi Petrus hanya menyenangkan supaya hidupnya bisa senang disayang orang ini. Tidak, kita harus tegas. Di akhir zaman ini kita harus punya kegerakan. Ia naik terus naik dan berkata tidak. Saudara, sehingga Anda mau cari urapan atau karena orang itu ikut kita jadi aduh gue jadi nggak sungguh-sungguh nih, otak gue nanti di mana ya, ntar orang itu berasa lama, ntar orang itu berasa ini, ntar orang itu tertidur ikut saya, ntar dia rasa bosan ikut saya, nanti kita tercemar. Saatnya kita harus memisahkan. Saatnya kita harus bilang ini di akhir zaman. Kalau kau mau serius, ikut. Tapi kalau kau tidak, no, never mind. Nah, saudara, maka di sini kita tidak mengemis untuk orang-orang. Kita tidak mengemis. Tetapi di masa nanti kita akan lihat orang akan haus akan firman. Maka sebab itu di sini dikatakan, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan tidak kamu. Dan untuk kamu lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, anak yang wanita yang bodoh ini baru di perjalanan datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia. Jadi yang cuma sibuk dengan makannya seperti Marta itu, cuma sibuk dengan menjamu untuk pikir nanti orang bilang apa sama saya atau bagaimana. Nah, saudara, maka di sini dikatakan datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis yang lain yang berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara, kita harus tahu, harus peka bahwa ini adalah masa. Dan saya mengakhirinya, kebenaran adalah kegerakan. Maka Anda lihat sepertiga ini naik bersama Tuhan, sepertiga ini tertinggal. Jadi ada sepertiga yang jatuh, sudah ngetop banget, tapi kemudian jatuh bintang di langit. Tapi sisa 2/3. 2/3 wanita bodoh dan wanita bijaksana di masa ini tidak kelihatan. Tetapi nanti di masa Tuhan memanggil, bunyi sangkakala berbunyi, dan Yesus datang mengangkat. Yang ini sibuk dengan minyak sudah terlambat. Oh, kalau lagu dunia bilang terlambat sudah kau datang padaku, so terlambat. Mengemis dan bilang tolong, siapa suruh? Waktu masa COVID Tuhan sudah mengizinkan kita mengisi bejana. Lo di gudang yang penuh dengan mati, di gudang yang penuh karena tidak peduli dengan urapan. Maka sebab itu dikatakan aku tidak mengenal kamu. Ingat sekali saya mengakhirinya di dalam tadi yang saya Roma, Roma 6 ayat 17 sampai 19. Maukah? Baik dalam dosa. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran telah diteruskan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran berhala akan hal-hal kesenangan dunia dan kedurakan yang membawa kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi kita harus bergerak dari dulu yang cinta dunia dan membanggakan dunia. Bukan berarti kita tidak bisa memakai baju-baju yang mewah, bukan. Tetapi hati kita tidak melekat di dalamnya. Tidak memberhalakan itu lagi. Tetapi kita harus masuk dalam gerakan, di mana kita harus masuk di dalam membawa kamu kepada pengudusan. Sampai kepada pengudusan. Jadi kalau kita melihat di sini,
Iya, Wahyu 22 ayat 11. Kalau kita sampai masuk ke bagian ini, Wahyu 22 ayat 11, supaya saya tidak lama. Wahyu 22 ayat 11. Ya, barang siapa yang berbuat jahat di akhir zaman, Anda lihat, biarlah ia terus berbuat jahat. Yang cinta dunia terus saja dunia mati masuk neraka. Ya kan? Iya. Ini cinta dunia mah cuma kesenangan, dilihat orang keren apa semua, tapi sebenarnya itu sia-sia. Biarlah ia terus cemar. Biarlah barang siapa yang cemar, biar ia terus cemar, najis. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Biarlah kesenangannya menyembah, memuji Tuhan, mengisi bejananya dengan urapan Tuhan, sehingga kekuatan Tuhan itu turun ke atasnya. Di masa itulah ada gravitasi bumi, ada gravitasi surga. Gravitasi bumi membawa kita terus dan menjadi pasir itu. Debu kembali kepada debu dan masuk dalam 2 kali kematian. Mati secara daging dan mati di neraka. Tetapi orang Kristen yang menguduskan diri mati sekali. Tapi kalau Tuhan masuk dalam pengangkatan, maka tidak ada mati dia. Dia mengalami kehidupan karena menjaga kekudusan. Maka 2 Petrus 1 ayat 3 dan 11 itu berkata kehidupan orang Kristen yang luar biasa. Hari-hari ini adalah hari yang jahat kalau kita tidak bersungguh-sungguh. Kita siap surga atau neraka. Kita nyanyi, saya itu nyanyian anak sekolah minggu, surga atau neraka. Iya. Nah, ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu. Terus kemudian dia lah, itu nyindir, gua nyindir, ya kan. Saudara, semua firman itu adalah mengikis habis segala dosa dan membersihkan kenajisan. Orang yang berdosa akan tambah berbuat dosa, tambah jahat. Tapi kalau mereka bertobat, terpujilah Tuhan. Nah saudara, karena itu saya ya, kalau kau menyanyi, kau ajak, dan mereka bertobat, puji Tuhan, maka mereka akan disembuhkan. Tapi kalau mereka tidak, mereka akan mengejek kau. Nah saudara, kita lihat di sini. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Dari dulu bilang kedatangan Tuhan mana? Dari dulu bilang ada apa namanya ini? Virus ada. Balas sampan. Sekarang baru tahu, balas sampan. Saya bilang sama suami saya, lu kan lebih tua dari gue, ya? Iya. Zaman dulu ada balas sampan kayak gini. Saya bilang, nggak ada. Oh, zaman nenek-nenek moyang kita juga belum ada. Oh, ingat ini kedatangan Tuhan sudah dekat. Maka di sini kalau orang bilang, itu mah dia khotbah itu zaman itu kedatangan Tuhan dari dulu juga sudah dibilang dari nenek moyang. Kita lagu zaman sekarang berjagalah, itu dari zaman saya masih kecil kan. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Dari zaman dulu loh. Tapi sekarang masih top lagu itu. Sekarang ini top saudara. Dan nama Tuhan yang dia rekam. Terus pada bilang, aduh itu lagu so lama ya. Apalagi pertemuan di udara. Maka saya baca lagi ya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak ini pengejek-pengejek. Ya leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Pada waktu dunia diciptakan, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air oleh air.
dan bawa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Tuhan simpan sampai masa akhir. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupa, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, bilang mana toh ini akan lewat lagi. Iya. Tetapi ia sabar terhadap kamu pengejek-pengejek, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Maka saya menangis, saudara. Tuhan beri pertobatan, terutama dari Yerusalem, dari keluargaku, sampai tetanggaku, sampai seluruh gereja, sampai semua manusia di bumi. Agak di sini dikatakan, di sini, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Maka kami berdoa supaya jangan ada yang binasa, tapi ada pertobatan, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Jadi kalau Anda pikir nyaman-nyaman, tiba-tiba hilang aja. Iya, curi. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Tiba-tiba akan gemuruh dahsyat, mau lari di bawah kolong meja juga nggak bisa. Bawa kolong jembatan, jembatan roboh juga. Ia unsur-unsur akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, maka kita punya semua yang mewah-mewah, yang kita punya keren-keren, yang kita menjadi bangga bahwa kita berbeda dong, kita kaya, kita berbeda dong, kita punya semua bermerek yang asli, bukan yang apa kalian asli itu dia bilang apa? KW. Bukan KW, dia kan KW, gua kan bukan. Nah, saudara, maka demikian itu akan hancur semua. Jadi jika sekarang sesuatu yang ada hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Suci dan salehnya. Setiap hari saya sebut nama satu-satu, sampai ponakan ini saya sebut satu-satu. Iya, jemaat, saudara, supaya semua bisa mengalami keselamatan. Nah, saudara, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa, api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Saudara, kita perlu untuk terus. Sebab itu saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semua ini, jadi menantikan itu terjadi, ya kamu harus berusaha. Harus berusaha naikkan dimensi roh Anda, naikkan kegerakan iman Anda. Di sini dikatakan berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan dia, hubungan intim dengan dia. Maka ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sekarang tidak memperoleh, ya nggak apa-apa lah dia orang kayak gitu, ya sabar, sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Masih ada kesempatan. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya, itu adalah hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya, yang tidak teguh imannya, memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, karena mereka akan mengejek kita. Karena mereka akan bilang nyindir tuh, iya kan? Dan saudara, padahal firman Tuhan memang sindiran untuk orang-orang bertobat. Kalau firman Tuhan hanya lembek-lembek, kapan bertobat? Maka di sini dikatakan putar balik kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah. Beware, waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengetahui hukum, dan jangan
dalam kesatuan orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Jangan sampai kasih mula-mulamu hilang. Terus tetapi bertumbuhlah. Lihat, harus bertumbuh masuk dalam kebenaran yang menggerakkan. Besok kita bisa nanti kapan lagi kita akan menyambung, karena besok bagian Beni nanti kita akan sambung bahwa kebenaran itu adalah progresif. Maka di sini dikatakan, tapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenal akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan pasti akan memberikan kita kemuliaannya. Dia tidak hanya memberikan kepada Bapa, tidak hanya memberikan pada Yesus, tapi Yesus berkata Yohanes 15, apa yang dia punya di surga, dia akan berikan juga kepada kita yang mau menjadi satu, yang mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan dalam kasih karunia-Nya, hidup mengandalkan Tuhan. Ingat, kekristenan bukan hanya pengalaman dulu dan bilang, oh dulu kita sudah begitu. Dulu sudah, tetapi harus kembali pada kasih mula-mula dan tertanam dan terus naik bertumbuh sampai mengeluarkan buah. Karena Yesus akan melewati pohon itu dan dia tidak mendapatkan buah pohon itu. Dan akhirnya pohon itu dikutuk sehingga sampai ke akar-akarnya dia bilang, gak ada orang bisa makan punya buah lagi. Karena lu menjadi pohon yang terkutuk. Karena cuman menghebohkan luar yang kelihatan, tapi tidak mengeluarkan buah. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita terus naik dan bertumbuh. Jangan hanya untuk kepentingan kita, dunia kita, manusia kita. Terus kita bilang, gua mau ikut ini, yang sana lebih hebat, nanti aku jadi. Gak usah, tertanam dalam Tuhan. Bergerak naik ke atas. Hanya untuk kemuliaan Tuhan sampai mengeluarkan buah yang tepat. Mari angkat tanganmu pada Tuhan. Sampai Tuhan datang, kita akan terangkat bersama Tuhan. Tuhan berkati anak-anakmu dalam pengertian ini. Biar semua kami akan mengerti bahwa kekristenan kami bukan hanya stuck, tetapi kekristenan yang terus naik, bergerak ke atas. Karena kami tahu Tuhan, ada gravitasi surga yang mengangkat kami ke atas. Bukan menurun, karena gravitasi dunia itu membawa kami turun terus sampai kami binasa. Tapi gravitasi surga membawa kami bergerak terus naik sampai kedatanganmu kali yang kedua. Kami naik dan bersama Engkau di awan-awan yang permai. Maka turunlah berkat Tuhan pengertian yang lebih dalam tentang kerajaan Allah, tentang akhir zaman, dan tentang kegerakan kekristenan yang untuk naik di masa-masa akhir ini. Tuhan berkati kami semua.